Minggu. Apa kabar kalian semua? Pasti tetap luar biasa kan? Kalian masih semangat kan dalam memuji dan menyembah Tuhan? Di minggu kali ini kita bersama Kak Priska sama Kak Seli. Yuk adik-adik kita doa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang surga, Tuhan terima kasih buat hadirin Tuhan. Kami bisa ibadah Tuhan walaupun melalui online Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, fokuskan kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam nama kami sudah berdoa, amin. Yuk kita semangat ya nyanyinya. Sama-sama kita di sebuah pujian lebih fokus untuk cinta Yesus.
kasih Engkau telah memberkati ibadah online kami. Tuhan, sekarang kami ingin lebih fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap telinga kami Tuhan. Kau berkati firman-firman kami agar bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama kita katakan amin. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semua adik-adik di rumah pasti sehat selalu ya. Nah, hari ini kakak ingin menyampaikan pesan Tuhan. Nama kakak Kak Eka ya. Adik-adik mungkin udah lupa karena sudah lama kita tidak jumpa. Oke adik-adik yang manis di rumah, duduk yang manis. Jangan bermain game, jangan sambil makan karena kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik yang manis, kita sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya hari ini kami boleh ada sehat, itu karena Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan saat ini. Berikan kami roh yang baik, Roh Kudus, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, tidak nakal, tidak ribut, tidak bicara-bicara di rumah Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh mendengar sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, duduk yang manis. Kakak mau sampaikan firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita yaitu penghibur ya. Coba adik-adik yang di rumah katakan penghibur. Ya, penghibur itu Alkitab berkata yaitu Allah ya. Penghibur kita itu Tuhan ya adik-adik ya. Jadi penghibur kita itu bukan penyanyi dangdut ya adik-adik ya, tapi penghibur di dalam hidup kita yaitu Tuhan. Tuhan yang menghibur kita, yaitu roh kebenaran. Nah, adik-adik ada Alkitab nggak di rumah? Nih ya, kakak punya Alkitab. Dibuka di Yohanes 14, ayat 1 sampai 31. Itu nanti dibaca di rumah ya adik-adik ya. Tetapi sekarang kakak hanya membaca Yohanes 15 sampai ayat 17. Di sini kakak baca, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan berdoa kepada kita adik-adik supaya waktu Yesus berangkat ke surga, Dia tidak meninggalkan kita ya adik-adik ya, seperti anak yang tidak punya orang tua. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita di ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dia itu Allah ya adik-adik ya. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, adik-adik, Roh Kudus akan diam di dalam kita kalau kita percaya ya. Kita harus percaya kepada Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran. Ingat adik-adik, di pasal 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dalam kamu. Nah, ini dia adik-adik. Coba lihat deh gambarnya. Ini gambar 12 murid Yesus waktu Yesus masih bersama dengan murid-murid. Murid-murid Yesus waktu itu senang karena mereka dekat dengan gurunya. Gurunya itu Tuhan Yesus. Karena waktu itu Yesus mengajarkan mereka untuk saling mengasihi, saling berdoa, ya adik-adik ya, saling menolong, jangan bertengkar. Nah, siapa yang suka bertengkar nih di rumah kakak adik?
hari ini berdamai ya. Karena roh penghibur itu sukanya kita berdamai, sukacita. Ya adik-adik, jangan punya musuh. Kalau kita punya musuh, nanti kita kehilangan damai sejahtera. Kalau kehilangan damai sejahtera, nanti kita jadi yang perempuan bisa jelek, yang cowoknya nggak ganteng lagi. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau cantik? Nah, seperti kakak nih, cantik kan? Ya, perempuan cantik dong ya. Kalau laki-laki ganteng ya. Kakak selalu mengingatkan adik-adik kalau mau ganteng harus rajin doa, harus rajin baca firman. Ya, adik-adik ya. Karena apa? Kegantengan, kecantikan itu datangnya dari Tuhan. Ya, adik-adik ya, boleh cantik, boleh ganteng karena duitnya banyak ya adik-adik ya. Boleh ke salon. Ya, seperti mami ya, banyak duitnya, boleh ke salon. Tapi kecantikan yang sempurna bisa kita terima kalau kita rajin doa, baik ya, nurut sama orang tua, tidak suka marah-marah ya adik-adik ya. Nah, ini dia gambar Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Waktu itu murid-murid Yesus sayang sama Tuhan karena mereka dekat dengan Tuhan. Mereka saling mengasihi karena Tuhan mengajarkan kepada murid-murid supaya saling mengasihi. Ya adik-adik ya, ini dia. Ya, nih lihat ya, murid Tuhan Yesus ada 12 ya adik-adik ya. Nah, waktu itu Yesus mau naik ke sorga. Berarti mereka mau ditinggal Tuhan dong. Karena Tuhan mau berangkat ke rumah Bapaknya, Bapa kita di sorga. Nah, kita lanjut lagi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ini foto Tuhan Yesus mau berangkat ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya kalau Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Nah, murid-murid Yesus merasa sedih. Mereka berkata, nanti kita akan kesepian karena tidak ada lagi guru bersama kita. Nah adik-adik, mereka ada yang sedih karena mereka akan kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Ada yang jadi nelayan ya, ada yang menjadi pemungut cukai adik-adik ya. Adik-adik kan pernah tahu cerita bahwa murid Yesus itu ada yang nelayan ya. Nah, mereka sedih adik-adik. Mereka merasa mereka akan menjadi seperti anak-anak yatim piatu. Nah, adik-adik pernah lihat nggak anak-anak yatim piatu? Cantik atau ganteng nggak anak yatim piatu adik-adik? Anak yatim piatu tuh jika tidak punya orang tua adik-adik, mereka akan kelihatannya tidak terawat. Adik-adik, kakak punya gambar loh. Kakak pernah lihat gambar anak yatim piatu yang tidak punya orang tua adik-adik. Coba lihat nih. Nih gambar anak-anak yang tidak terawat nih, gak ada papa mamanya, kasihan kan? Nah, mereka sedih. Demikian juga waktu itu murid Yesus merasa mereka akan kehilangan gurunya, mereka sedih. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, Roh Kudus akan menjaga kalian, Roh Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan. Bahwa Yesus pergi ke sorga menyediakan rumah tempat tinggal buat kita adik-adik. Jadi jangan takut. Nah, untuk menanti-nantikan Tuhan seperti apa adik-adik? Kita jangan putus asa. Kita harus sungguh-sungguh semangat adik-adik. Kita harus mau doa. Kita taat sama orang tua kita adik-adik. Rajin belajar ya. Sekarang kan masa COVID nih. Nah adik-adik harus rajin belajar di rumah. Karena kita kan gak bisa kumpul-kumpul nih. Adik-adik jadi anak yang bijaksana. Ya, taat sama orang tua. Gereja kita sedang sekarang ada morning blessing adik-adik. Kalau mama papanya doa pagi-pagi, ayo adik-adik boleh bangun. Kakak ada gambar ya, keluarga yang mencintai Tuhan. Nah ini adik-adik, lihat. Mereka dipenuhi orang, ciri-ciri yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka mau berunity ya, doa pagi bersama keluarga. Jadi bukan
mama papa aja yang doa. Anak-anak juga punya tanggung jawab ikut doa adik-adik ya. Kita juga punya tanggung jawab menjadi anak-anak Tuhan, dekat dengan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, coba ikuti kakak. Katakan, hidup ini adalah kesempatan ya. Tuhan memberikan kita kesempatan hidup adik-adik di masa sulit ini, di masa COVID ini adik-adik kita boleh ada itu karena Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik mari kita melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik yang masih kecil-kecil, belum bisa baca ya, ambil Alkitabmu, kasih sama mama papamu. Mami tolong dong bacain firman Tuhan ya. Kalau belum mampu baca ya adik-adik ya, kakak-kakak yang sudah SD, yang udah bisa baca, ayo kamu boleh renungan, baca firman Tuhan sendiri ya. Tapi buat adik kecil yang belum bisa baca ya, taman kanak-kanak kan banyak yang belum bisa baca ya. Ya, karena kakak kan guru taman kanak-kanak. Tidak diwajibkan bisa baca ya adik-adik ya, tapi kita terus belajar ya. Ambil Alkitabmu, kasih sama dedimu, kasih sama mamimu. Minta tolong dibacakan Alkitab ya. Adik-adik coba buka Alkitab di rumah. Yohanes 20 ayat 22. Yuk. Kakak menyampaikan pesan ayat hafalan dulu ya adik-adik ya. Nanti minggu depan ditanya sama Kak Martinus ya. Kak Martinus nanti juru tanya-tanya adik-adik yang rajin mengingat ayat hafalan. Yohanes 20 ayat 22b ya, 22b. Kalau yang kelas besar boleh dari pasal 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayo adik-adik katakan sama-sama, terimalah Roh Kudus. Adik-adik yang mau terima Roh Kudus ya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu adik-adik, kita berdoa. Yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, angkat tanganmu, terima Roh Kudus. Angkat tanganmu adik-adik, jangan engkau cerita, jangan bercanda dengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh perhatikan perintah Tuhan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dengan Roh Kudus, Roh yang baru. Adik-adik kami di rumah, dimanapun berada Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya kami mampu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami anak-anak boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi dengan Kak Eka. Ingat pesan Tuhan, jangan takut, jangan sedih. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada penolong kita yaitu Roh Kudus. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Jangan main-main di tempat keramaian. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.